Kare, ini sepi-sepi banget nih. Partai Golkar, jalan pilkada Subang. Iya, kalau disebut sepi-sepi di Subang, sepi juga enggak sebenarnya, Om. Cuman memang karena mesin partai kita masih sedang dipanaskan. Bisa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast. Oke. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber Reynaldi Putra. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024. Beliau adalah kader yang sangat potensial di tubuh DPD Partai Golkar Subang yang di pileg kemarin terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini jelang pilkada Subang di 2024, beliau, kalau semua memanggil beliau itu Kang Rey, beliau disebut-sebut mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar Subang sebagai kandidat calon Bupati Subang di pilkada 2024. Siap. Selamat sore. Sore, Kang Rey. Sore, Om Dadang. Sehat selalu ya, Kang Rey. Alhamdulillah sehat. Nah, Kang Rey, ini sepi-sepi banget nih Partai Golkar jalan pilkada Subang. Iya. Dan kemudian publik juga mungkin tahu di DPD Partai Golkar Subang jalan pilkada ada dua nama. Iya. Bunda Elita dan Kakak Rey. Iya. Yang disebut-sebut dapat surat tugas atau rekomendasi ya, surat tugas. Betul, surat tugas sebagai calon Bupati Subang. Betul. Kapan itu kira-kira Kang Rey ini dapat surat tugas ini? Ya, jadi kan kalau disebut sepi-sepi di Subang, sepi juga enggak sebenarnya, Om. Cuman memang karena mesin partai kita masih sedang dipanaskan, dan kita juga di Golkar ini kan ada skema ya, ada cara-caranya tersendiri dari DPP. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi, memang sejauh ini surat tugas untuk calon kepala daerah di Kabupaten Subang ini memang untuk Kabupaten Subang ini diberikan kepada saya dan Bunda Elita. Sampai hari ini surat tugas itu memang hanya dua kader Golkar yang di Kabupaten Subang ini yang disiapkan oleh DPP untuk maju di pilkada Kabupaten Subang. Namun itu masih surat tugas. Surat tugas itu diberikan di mana untuk para kader yang berpotensi di daerahnya untuk bisa merangkul, membentuk koalisi, membentuk tim, membentuk dengan siapa Golkar di Subang ini akan berpasangan. Nah, untuk surat rekomendasi itu nanti akan dikeluarkan di waktu yang sudah akan ditetapkan nanti. Itu masih tanda tanya nanti itu. Dan mungkin insya Allah lah surat rekomendasi itu tidak akan lama lagi, tapi yang jelas sebelum tanggal 27 akan keluarnya. Publik ini sudah menerka-nerka Kang Rey bahwa kenapa ini begitu landainya DPD Partai Golkar Subang dalam hal gerakan-gerakan menjelang pilkada, yang mungkin terkait dengan sudah memiliki modal kursi 10 hasil kursi kemarin di Februari 24. Ketika bicara Golkar sudah aman di posisi 10 kursi, artinya teman-teman di partai lain pun sudah mungkin banyak yang menghubungi atau merayu-rayu. Betul. Jangan-jangan ini sudah ada dalam kantong nih dari Golkar. Kalau misalkan Kang Rey ini, kalau misalkan Kang Rey yang ditunjuk, udah Kang Rey di posisi Kang Rey yang maju untuk di pilkada ini, Kang Rey sudah memiliki konsep bagaimana penekanan pilkada ke depan supaya yang akan diraih ini adalah sebuah kemenangan. Iya. Nah, sudah sampai jauh mana ini? Kayak gini, Om. Golkar ini yang kita sedang godok sekarang itu bukan hanya tentang menang pilkada, Om. Karena ujian sesungguhnya itu nanti akan kita mulai ketika kita memenangkan pilkada,
dan kita akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Makanya kenapa kita seperti senyap, tapi nggak senyap juga. Saya sendiri, termasuk Bunda Elita itu, sampai hari ini itu kita terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Ada beberapa partai mungkin yang sudah menjalin komunikasi dengan kita, sudah ada di tahap yang mulai serius, ada yang masih di tahap perbincangan, itu adalah. Ya. Cuman memang kita sampai hari ini itu masih menunggu itu, karena gini Om, kita itu kan memilih pasangan ya Om. Ya. Golkar ini sedang ingin memilih pasangan. Kita itu memilih pasangan yang klik ya. Yang klik. Bukan hanya untuk menang. Tapi bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa sinergi bareng-bareng antara Golkar nanti, entah siapapun bupati atau wakil bupatinya, kita bisa 5 tahun ke depan ini bisa rukun. Bisa benar-benar proyeksi tujuan kita sama untuk memajukan Kabupaten Subang. Gitu Om. Kalau bicara masalah target nih. Target daripada Golkar. Harga matikah untuk jadi bupati atau fleksibel ini? Kalau disebut harga mati, bisa dibilang harga mati. Tapi namanya politik tidak ada yang pasti. Politik itu kan cair ya Om. Politik itu tidak 1+1 tidak selalu 2. Politik itu 1+1 bisa jadi 4. Cuman memang kalau dibilang Golkar apakah harga mati? Ya kalau kita ingin dalam diri kita pribadi, kita harga mati. Namun demi Subang, demi yang lain-lain, kita tidak pernah tidak pernah ego. Termasuk kan sebenarnya Golkar ini kita berangkat sendiri pun bisa. Tapi kita tidak menutup hal itu. Bahwa kita pun tetap menjaring komunikasi dengan partai lain, karena untuk membangun Subang ini tidak bisa kita sendiri. Kita perlu bantuan juga dari teman-teman partai lain. Makanya kalau disebut harga mati atau tidak ya fleksibel lah. Tapi memang kalau bisa Golkar nomor 1. Kalau bicara ini bahwa sejumlah lembaga survei yang menyatakan bahwa potensi pemilih kalangan milenial sangat mayoritas. Dan di kalangan milenial sendiri, ini banyak yang menyebut-sebut, banyak yang mengerucut terhadap sosok Kang Rey ini. Makanya tadi saya katakan pertanyaannya, ini kok diam-diam ternyata di kalangan milenial ini sudah mengerucut. Kok tingkat elektabilitas, kalau prioritas mungkin sudah tidak diragukan lagi. Ketika elektabilitas di kalangan milenial ini sudah merucut ke nama Kang Rey, nah ini yang menjadi semua tidak pernah tahu bahwa Kang Rey ini adalah jaringan dunia kalangan milenial, gitu ya. Betul. Itu pun mungkin ketika membaca kalangan milenial yang sangat potensial di mungkin di salah satu wilayah kabupaten, apa konstruksi Kakare ini ketika insya Allah memberikan izin dari do kakak dipercaya untuk jadi pemimpin di eksekutif Subang. Kerangka apa yang akan kakak fokuskan terhadap kalangan milenial di Subang? Jadi karena kebetulan kan kalau dibilang milenial, saya juga milenial ya Om. Karena kebetulan hari ini itu umur baru 27 tahun. Tapi selalu banyak sih Om sebenarnya yang mempertanyakan, ini anak muda emang gimana. Cuman ya secara pribadi kita mendengar omongan orang seperti itu, yang penting kan kita membuktikan ya Om. Bahwa saya alhamdulillah selesai 1 periode kemarin untuk di DPRD Jawa Barat, dan alhamdulillah mungkin hari ini diberikan amanah yang jauh lebih luar biasa Om, ketika kemarin mencalonkan lagi DPRD provinsi lagi dan suaranya hampir naik 2 kali lipat, berarti kan masyarakat juga menilai ya Om. Kita fair saja bahwa berarti masyarakat menerima dengan adanya saya di DPRD Provinsi Jawa Barat ini, masyarakat ada yang terurus oleh saya, walaupun memang tidak bisa semua. Nah makanya kenapa tadi yang dibilang masalah milenial ke depannya, ya memang Subang ini kan selama ini kayaknya kita masih kurang ya untuk merangkul anak-anak muda, merangkul segmen-segmen milenial ini. Karena gini, di Subang ini banyak kok masyarakat, anak-anak mudanya itu yang potensinya luar biasa Om. Cuman memang pemerintah masih belum hadir untuk anak-anak muda ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena lahan-lahan untuk pengembangan bakat anak muda di Kabupaten Subang menurut saya masih kurang Om. Kayak misalkan untuk pengembangan hobi, bakat, dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah kan Subang juga
Persikas bisa masuk Liga 2 sekarang. Nah, itu kan salah satu hal yang harusnya pemerintah daerah bisa Ya, fokus hadir juga ya. ke situ, hadir. Luar biasa Om, Ya, Persikas ya. bisa masuk. Ya. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan bisa masuk Liga 1. Itu kan hal-hal yang harus kita fokuskan juga untuk pengembangan anak muda di Kabupaten Subang, termasuk banyak lah anak-anak Subang ini, banyak yang suka musik, ada anak-anak yang suka skateboard, ada yang suka apa, makanya butuh ruang, butuh sarana untuk mengembangkan bakat-bakat potensi anak muda yang ada di Kabupaten Subang yang hari ini saya lihat mungkin masih kurang Om, dan itu harus dimaksimalkan nanti, termasuk untuk pembukaan lapangan kerja untuk fresh graduate. Anak-anak muda kan, orang Subang nih kebanyakan kerja nyarinya keluar Om. Ya. Paling jauh-jauh kalau anak muda ke Subang kerjanya nggak akan jauh. Kalau ada yang masuk PNS, masuk PNS. Kalau enggak, paling masuk di bank atau di mana. Bakat-bakat entrepreneur kayak gitunya belum bisa digali. Nah, itu jadi suatu tantangan juga untuk pemerintah, untuk gimana nih caranya Kabupaten Subang ini anak-anak mudanya jangan hanya berproses berpikiran untuk bekerja, tapi bisa membuat usaha-usaha kecil yang dimana nanti bisa menyerap juga lapangan pekerjaan untuk yang lainnya Om. Ya, artinya ditanamkan sebuah kemandirian dalam hidup. Betul. Nah, selama ini mungkin kakak mengevaluasi bahwa beberapa pemerintahan ini negara belum hadir terhadap kalangan milenial. Dan sementara potensi Kabupaten Subang luar biasa. Betul. Kan gitu. Dan seiring dengan perkembangan, mungkin konsep kakak ini bagaimana kalangan milenial di Subang ini ketika di 2024 pemerintahan itu akan benar-benar pemerintah akan benar-benar hadir untuk mengakomodir apa sih? Kemana ini harus di negara ini untuk bisa merangkul teman-teman atau kalangan milenial seperti itu mungkin Kak ya. Nah, lalu ini tahun kakak masuk di DPD Golkar nih. DPD Golkar tahun berapa sih? Saya masuk Golkar itu dari 2017 kalau nggak salah. 2017. Dari saya baru lulus, masih kuliah ya. Oh, udah masuk ya? Masuk. Dulu masuk itu zaman Bu Imas. Zaman Bu Imas masuk dulu di Golkar Kabupaten Subang itu jadi wakil bendahara kalau nggak salah. 2017. Zaman Bunda Elita pun masih PNS. Jadi sebenarnya saya duluan Om yang masuk Golkar itu. Jadi dulu masuk Golkar di 2017, 2018 Pilkada, kita juga ikut bantu, 2019 Pileg, akhirnya naik masuk ke Golkar Provinsi Jawa Barat akhirnya. Kalau bicara raihan suara kemarin Pileg, untuk nama kakak sendiri berapa ribu, puluh ribu itu? Kemarin itu 92.000, kalau nggak salah 93.000. 93.000? Ya. Kemarin yang diraih oleh suara oleh kakak. Artinya, kalau nggak salah ini di catatan KPUD, bahwa ini kalangan benar-benar kalangan milenial ya, yang yang sangat support suara terhadap Kare. Makanya Kare mungkin tadi disampaikan bahwa konstruksi bagaimana kakak akan menyuarakan keinginan, aspirasi kalangan masyarakat milenial Subang. Karena selama ini mungkin kalangan milenial Subang sangat berharap banyak negara hadir untuk ke depan kan gitu. Kalau bicara komunikasi politik yang setahu kakak nih sampai detik ini, Golkar sama kawan-kawan partai politik mana saja nih yang sudah komunikasi? Kalau komunikasi kita sebetulnya hampir sama semua partai Om. Dengan PDIP kita komunikasi, dengan PKS kita komunikasi, dengan PKB, Gerindra. Sebetulnya Golkar ini sampai hari ini kita masih komunikasi sebetulnya dengan semua partai. Bukan hanya koalisi Indonesia Maju, tapi lebih dari itu kita juga merangkul teman-teman yang lain bagaimana siapa tahu kita bisa menyatukan pikiran kita, menyatukan visi kita untuk membangun Subang sampai 5 tahun ke depannya, dan kita tidak menutup itu. Makanya saya bilang juga sampai hari ini sebenarnya semuanya masih dinamis sih, masih cair lah. Dengan partai-partai lain pun kita masih komunikasi terus, karena memang tujuan kita bukan hanya memenangkan Golkarnya. Memang Golkar sudah menang, tapi pilkada ini urusan bagaimana Subang 5 tahun ke depan ini bisa lebih maju lagi Om. Jadi bukan hanya tentang ego partai politiknya saja, tapi juga bagaimana partai politik itu kan hadir di atas kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepentingan masyarakat di bawah kepentingan partai. Nah, makanya kenapa kita sampai hari ini kita tetap mementingkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Makanya kita merangkul semua partai politik, walaupun secara tertulis, secara hitung-hitungan Golkar ini sendiri pun cukup. Saya sendiri misalkan saya bahasanya mungkin ya
entah Bunda dengan saya pun Ya, bisa sebetulnya, ya. tidak ada yang melarangnya. Cuma Ya. kan kita bukan ke situ, tapi tujuan kita kepentingan masyarakat itu di atas segalanya. Ya, artinya bagaimana masyarakat berharap Betul. ketika eksekutif 2024 2009 siapa nih selain ini, Betul. kan gitu. Kalau Betul. udah begitu bicara aspirasi, kalau saya tanya nih aneh-aneh, Ya. petahana seorang Haji Ruhimat di mata Kak Kare dilihat seperti apa? Ya, petahana Pak Haji Rohimat mungkin sudah cukup bagus ya Om untuk membangun Kabupaten Subang. Cuman memang mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, dan itu manusiawi lah Om. Ya. Semua pemimpin pun pasti punya kelemahannya. Nah, jadi kalau untuk saya bilang bagaimana Pak Rohimat, saya tidak bisa menjabarkan secara detail. Cuman memang ya mungkin sudah cukup bagus, cuman mungkin memang masih banyak hal-hal yang memang perlu kita sempurnakan lah, bahasa lebih baiknya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita sempurnakan lagi dari kepemimpinan Pak Haji Rohimat dan Pak Agus Maskur 5 tahun ke belakang. Ya mudah-mudahan hadirnya Golkar jadi pemenang dan kita ikut konstelasi, ya kita bisa membuat yang kemarin belum sempurna menjadi lebih sempurna gitu. Kemudian kalau bicara ini sosok Bunda Haja Elita, Ya, di mana mungkin terkait ketika ini ibu kandung sendiri ya, melihat sosok Bunda nih Ya. dalam karir politik yang luar biasa di mata kakak, seperti apa? Ibu kah, guru kah, atau mungkin ada Ya, pilihan lain? kalau orang ada yang nanya saya role model politik saya siapa, ya ibu saya sendiri Om, Bunda Elita, karena saya tahu persis bagaimana cara Bunda memimpin, bagaimana cara beliau membuat partai yang dulunya sempat kita di Golkar di Kabupaten Subang ini sempat kekurangan kursi, jauh ditinggal dengan PDIP pada waktu itu, tapi dengan tsunami politik bisa memberikan tambahan 2 kursi pada saat itu, dan akhirnya hari ini bisa menjadikan Golkar di pemenang di Kabupaten Subang. Menurut saya tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Tidak semua orang, mungkin memang banyak yang bilang wah Bunda Elita orangnya galak, tegas gini. Tapi menurut saya untuk membuat kemajuan di suatu wilayah itu kadang kita harus menggunakan tangan yang keras. Karena nggak semua orang itu bisa kita manja-manjakan. Ada orang mungkin lingkungan yang bisa dimanjakan baru dia bisa bagus. Tapi karena kita harus pakai bukan dalam artian kita bukan diktator, tapi kita tegas bahwa ya itulah hasilnya sekarang DPD Partai Golkar Kabupaten Subang meraih kursi 10 kursi, dan itu suatu hal yang luar biasa, dan itu bukan hanya diapresiasi oleh saya, dan itu memang diapresiasi juga oleh DPD Golkar Jawa Barat maupun DPP Golkar. Dan baru saat ini Kabupaten Subang punya wakil parlemen DPR RI seorang Bunda Elita. Betul. Dengan raihan suara yang dan 2 kursi Golkar, 2 kursi. Sejarah membuktikan bahwa baru kali ini periode ini Golkar DPR RI-nya bisa 2 kursi, provinsinya 2 kursi, kabupatennya 10 kursi, dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa, dan saya yakin tidak semua orang bisa melakukan itu semua. Dan makanya saya membuat, kenapa tadi nanya, ya role model saya ibu saya, bukan karena beliau ibu saya ini ya, tapi karena memang saya dididik oleh beliau, dan saya tahu perihnya beliau, tahu gimana cara, ya kalau saya sebut pinter lah. Beliau itu sosok petarung politik kan gitu, dan mungkin akan diadopsi oleh jelas. Makanya saya juga, ya walaupun saya berpolitik lebih dulu sebetulnya dari Bunda, tapi saya melihat bagaimana cara beliau melawan lawan politiknya, bagaimana cara beliau mengurus konstituennya, itu hal yang luar biasa lah. Dan itu mungkin dirasakan juga oleh seluruh pengurus dan kader Partai Golkar menurut saya di Kabupaten Subang ini. Kalau misalkan kita bicara, mudah-mudahan tadi saya katakan bahwa mudah-mudahan Allah memberikan izin, ridho, Kak Kare menjadi salah satu Bupati Subang 2024-2009. Konsep Kak Kare terhadap komunitas kalangan milenial nanti akan seperti apa? Harus diapakan? Sebetulnya sih Om gini, mau berbicara tentang Subang 5 tahun ke depan ini sebuah hal yang harus kita pikirkan dengan matang-matang. Selain dari segi potensi yang ada, kita juga harus memaksimalkan apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Subang ini. Salah satunya anak muda. Di Subang ini kan anak-anak muda ini masih kurang rangkulan dari pemerintah. Makanya mungkin saya andai kata saya diberikan amanah
oleh partai saya dimajukan jadi calon bupati dan misalkan saya pun dipilih oleh masyarakat, saya ingin merangkul dan mengajak kaum anak-anak muda ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam roda pemerintahan Kabupaten Subang, di mana kita bisa memanfaatkan para anak-anak muda ini untuk mengembangkan bakatnya. Misalkan bakat dalam berusaha. Kita ini Kabupaten Subang ini punya banyak sekali potensi pariwisata, ekonomi yang kita bisa olah. Gimana caranya ini anak-anak muda ini? Karena gini Om, anak-anak muda itu pemikirannya kadang lebih panjang daripada orang yang sudah dewasa. Kadang punya keberanian sendiri, bahkan punya imajinasi sendiri untuk mengelola Kabupaten Subang. Makanya saya akan meningkatkan bagaimana caranya anak muda ini bisa berperan aktif. Kita akan membuka UMKM untuk masyarakat Kabupaten Subang. Bagaimana anak muda di situ bisa berperan aktif. Bagaimana kita mempermudah. Karena gini Om, anak muda itu, satu-satunya kendala anak muda itu kurang berkembang apa? Mereka tidak punya modal untuk berusaha. Itu pastilah. Kalau perusahaan-perusahaan besar udah pasti modalnya udah nggak perlu ditanya. Anak muda itu susah berkembang. Kadang mereka itu punya pemikiran, waduh saya mau bikin A, saya mau bikin B, saya mau bikin C. Terkendala modal. Nah, di situlah peran pemerintah bagaimana caranya mengembangkan. Karena kan pemerintah ini punya, ada Bank BPR, ada BJB. Kita bisa bagaimana pelantara antara anak-anak muda yang ingin mengembangkan bakat usahanya, kita kembangkan, kita bantu dengan bank. Bagaimana ini sinkron nih antara bank dengan anak-anak muda, kita berikan modal. Yang dimana memang kok pemerintah daerah sendiri tidak akan bisa untuk memberikan modal kepada anak-anak muda. Tapi kan ada bank di sini yang dimana kita sebagai pemerintah daerah bisa memfasilitasi mereka untuk saling berhubungan. Kan itu pun nanti akan memberikan dampak positif juga kepada banknya sendiri. Betul. Salah satunya itu, bagaimana kita mengelola usaha-usaha UMKM untuk anak-anak muda. Lalu tidak terinikan, kita juga ingin merangkul anak-anak muda untuk bisa berkreasi ketika kita ada program pekerjaan apa, misalkan di Kabupaten Subang, kita ingin membuka pariwisata misalkan. Bagaimana pengembangan pariwisata di Ciater, bagaimana pengembangan pariwisata di daerah Cisalak misalkan. Kita ingin melibatkan anak-anak muda. Karena apa? Karena anak-anak muda kadang pemikirannya bukan tentang hanya profit, bukan hanya tentang bagaimana, tapi kadang estetiknya bagus atau tidak, ruang lingkupnya bagaimana. Kadang kita perlu juga pemikiran-pemikiran itu. Dan insya Allah nanti jika saya memang diberikan amanah, ya kita akan merangkul anak-anak muda untuk ikut berperan aktif untuk pengembangan Kabupaten Subang. Dan pemerintah, Kakak Ray, atau Kang Ray, akan selalu hadir. Gitu, akan selalu hadir terhadap apapun aspirasi dari kalangan muda. Betul. Akan selalu hadir. Betul. Insya Allah akan selalu hadir untuk anak-anak muda yang mau cerita apa, anak-anak muda yang punya keluh kesah apa, insya Allah. Karena kebetulan, karena hari ini saya itu domisili pekerjaannya di Bandung, Om. Sebagai Dewan Provinsi itu, jadi kan kantor kita di Bandung, Om. Kebetulan. Jadi makanya kalau ke Subang ini, karena anggota Dewan Provinsi itu kan kerjanya muter, Om. Kita nerima aspirasi ini bukan hanya tentang Subang. Subang, Majalengka, Sumedang ya, sesuai dengan dapil. Dan seluruh Jawa Barat. Kita itu kan hampir setiap hari itu kita mengecek pekerjaan di mana. Kadang di Pangandaran, kadang di mana. Jadi kadang kalau di Dewan Provinsi tidak terlalu fokus ke Subang ya. Karena kita punya tugas juga dari lembaga untuk mengawasi seluruh roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Dan di mana domisili saya di Bandung. Jadi kebetulan karena seringnya di Bandung pada kemarin saat menjabat Dewan Provinsi, kalau dengan anak-anak muda di Bandung, anak-anak muda di Subang itu saya sebenarnya terjalin komunikasi cukup lumayan baik, Om, dengan anak-anak. Kalau di Bandung saya dekat juga dengan anak-anak komunitas dan lain-lain, termasuk di Subang. Dulu itu karena sekarang jadi Dewan Provinsi di Bandung, komunikasi agak tersendat, tapi insya Allah ketika nanti saya balik lagi di Subang lagi, setelah tugas saya selesai 5 tahun kemarin di Provinsi, insya Allah saya balik lagi ke Subang. Insya Allah kita sama-sama bareng-bareng lah dengan anak-anak muda, Om. Yang terakhir mungkin Kang Ray, bahwa apa yang perlu disampaikan kepada kalangan milenial Subang terkait masalah rencana Kang Ray, insya Allah diberikan amanah untuk jadi salah satu kontestan di Pilkada Subang. Jadi menurut saya untuk anak-anak muda bahwa hari ini Indonesia mengalami kemajuan dunia politik yang cukup pesat, di mana anak-anak muda ini sekarang sudah tidak menjadi ban serep
atau di mana dulu anak-anak muda ini hanya dipakai sebagai pelengkap di dunia politik. Tapi hari ini dengan adanya saya 5 tahun kemarin di Dewan Provinsi, dengan adanya Mas Gibran jadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan beberapa bupati, wali kota di se-Indonesia ini banyak diisi oleh anak-anak muda, bahwa kita harus mulai sadar bahwa anak-anak muda ini sekarang mulai diperhitungkan. Baik di konstelasi politik kabupaten, provinsi, maupun di pusat. Nah, kita sebagai anak-anak muda, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa minder, bahwa, wah saya umur masih sekian, saya masih gini-gini aja. Jangan. Bahwa harus sadar bahwa sekarang anak-anak muda ini sudah mulai dilihat di kancah politik nasional. Makanya dari itu, insya Allah saya pun meminta doanya selama kemarin 1 periode menjadi Dewan Provinsi. Insya Allah tahun ini sebetulnya saya dilantik lagi harusnya menjadi Dewan Provinsi. Diberikan, semoga saya bisa tetap bareng-bareng dengan anak-anak muda, dengan kaum-kaum milenial, bisa bareng-bareng terus kita membangun Subang, membangun Jawa Barat. Terlepas saya maju atau tidak, Om. Terlepas saya maju atau tidak jadi bupati, yang penting saya punya jalannya, kita bisa sama-sama memajukan Kabupaten Subang lebih baik lagi selama 5 tahun ke depan. Paling itu saya, Om. Jangan lupa untuk anak-anak muda, kita harus punya prinsip bahwa mimpilah setinggi langit. Andaipun kita jatuh di antara bintang-bintang. Itu dia. Dan mungkin akan selalu komitmen terhadap aspirasi semua kalangan muda, kalangan milenial Kabupaten Subang, ketika insya Allah kakak diberikan kepercayaan menjadi pemimpin Subang. Betul. 2000. Karena komitmen ya. Karena komitmen itu nomor 1. Siap. Ketika kita tidak komitmen dengan sesama manusia, apalagi dengan yang di atas, apalagi dengan masyarakat, itu intinya, komitmen. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, sekilas bincang-bincang dengan Kang Rey, di mana beliau ini yang mudah-mudahan diberikan tugas oleh DPP Partai Golkar Subang untuk menjadi salah satu kandidat calon bupati ataupun wakil bupati yang akan diusung oleh Partai Golkar. Demikian, terima kasih. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Siang.